Shock lah bang. Sampai kena mental aku. Kena mental? Iya, 4 hari aku sampai muntah-muntah di WC. Ini menjadi pelajaran buat kita semua bahwa menghargai itu penting. Meninggikan posisi pendahulu itu penting. Jadi ketika kita mengcover lagu juga kita tidak boleh asal. Andika kangen band, zaman kangen meledak, semua orang ngebully. Dia dibully apapun, tapi kangen band menghasilkan miliaran rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zinedine Zidane. Dengan adanya video ini saya menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya buat Bang Andika kangen band terkhususnya, dan juga buat Bang Rizal Armada atas video saya dan Bang Triswaka yang memparodikan cara bernyanyi abang-abang semua. Jujur dari dalam hati kami nggak ada niatan buat ngejelek-jelekin abang-abang semua. Jadi begitu ngeliat jujur kan, gua agak kecewa. Kecewanya langsung ya lo anak-anak gitu. Memang buat gua bilang gua makasih gitu. Iya. Makasihnya kenapa? Ya itu kualitas mereka merendahkan diri mereka sendiri kan. Nama Triswaka dan Zinedine Zidane dalam beberapa hari ini begitu ramai diperbincangkan. Berawal dari parodinya yang menirukan gaya bernyanyi dari musisi lain yang dianggap menghina, kini keduanya tidak luput dari kecaman banyak kalangan. Tidak sedikit yang menyayangkan etika keduanya yang dinilai tidak menghormati musisi yang lebih senior. Permasalahan tidak berhenti sampai di situ saja. Bak jatuh tertimpa tangga, kali ini giliran Forum Komunikasi Artis Minangkabau Indonesia atau Forkami yang belum lama ini melayangkan somasi kepada Triswaka dan Zidane. Tidak main-main, somasi kedua yang dilayangkan Forkami itu ialah tuntutan hak yang harus dibayarkan oleh Triswaka dan Zidane senilai 1 miliar rupiah per lagu. Dari berbagai permasalahan yang kini sedang dihadapi oleh Triswaka dan Zidane, dan seperti apa hasil dari pertemuan Triswaka dengan Andika kangen band saat bertemu secara langsung. Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp Indep berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp Indep kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Usai video parodi yang dibuat Triswaka dan Zidane menarik perhatian banyak orang lantaran dianggap menghina sejumlah musisi, banyak kalangan termasuk dari rekan sesama musisi yang menyayangkan aksi Triswaka dan Zidane. Sebagaimana beredar di media sosial, aksi Zidane yang dianggap menghina lantaran memparodikan gaya bernyanyi musisi senior. Karena aksinya itulah ia mendapatkan kecaman dari netizen yang marah dengan gayanya yang dianggap menghina penyanyi lain. Dampak dari tekanan itu pula melalui vlog bersama Uya Kuya, Zidane mengaku sempat terkena tekanan mental. Imbas dari viral parodinya, akhirnya berbuntut ke Rian The Massive yang sempat marah di sosmed karena riders bandnya turut dibanding-bandingkan dengan mereka. Lantas, seperti apa tanggapan dari Andika kangen band hingga musisi lain yang melihat aksi Tri dan Zidane tersebut? Coba kau lihat dirimu dahulu sebelum kau nilai kurangnya diriku. Udah bahan situ bully-bully orang lagi live. Kita di sini cari uang. Kamu masih ada bahan. Dapat uang enggak? Beban orang tua iya. Sampai 2 hari aku nggak tidur bang. Aku salah, malah salah banget aku mah. Minta maaf. Udah lo lakukan? Alhamdulillah udah. Ke orangnya langsung apa? Belum sempet, pengen banget aku. Bang, aku mau minta maaf soal video-video yang tersebar bang.
Zidane harus sadar sekarang kalau Zidane itu sekarang public figure. Iya bang, itu yang salahnya aku bang. Kalau yang di Bogor itu, jadi sebelum adanya ini sebenarnya, sebelum adanya ini rame-rame gitu. Jadi itu emang udah di cancel karena kemarin sempat gak dapat izin dari sana, dari pihak penyelenggara nggak tembus nih izinnya buat acaranya. Nah, ketemu pas sama ini, jadi dibentrokin gitu loh. Jadi udah digoreng-goreng kemana-mana, dan juga judulnya juga sedikit ya menggiring opini sih untuk itu. Ya udah, kalau Raiders bocor itu ya kaget ya, saya kaget karena, tapi maksudnya kalau orang yang paham ya bang ya, kalau orang yang paham ya emang kayak gitu. Raiders itu menurut Tri sederhana, Raidersnya itu standar banget. Rame yang kuliah Karena ada hal-hal yang membuat cibiran, maksudnya itu kan ada triggernya kan. Jadi mungkin awalnya bukan itu tuh. Mungkin kalau misalnya nggak ada masalah yang sebelumnya, mungkin itu akan biasa aja. Karena ada masalah sebelumnya, terus akhirnya naik di sosial media, Raidersnya begini-begini, terus dibahas sama banyak orang, persepsinya beda-beda. Bela ada yang mencibir juga. Ya itu yang sebenarnya harusnya tidak terjadi ya, karena jadinya imbasnya kan jadi kok jadi Raidersnya band-band yang lain jadi naik semua. Itu kan seperti yang aku bilang, itu kan privacy gitu. Jadi itu yang disayangkan. Di era sekarang itu banyak sekali hal-hal yang bisa persepsinya berbeda. Orang menganggap ini seperti ini, orang ini menganggap ini, orang yang ini menganggap dia begini, orang yang ini menganggap begini. Jadi apa ya, kita tidak bisa langsung ngejudge lu salah atau lu bener. Jadi harus benar-benar kita cek dulu maksudnya apa, kita tanya dulu, lu bener nggak begini, ini orang menganggap lu begini, apa ya. Jadi harus ada apa ya, cross checknya harus berkali-kali gitu. Jadi kita tidak bisa yang langsung ngejudge juga sih gitu. Tapi balik lagi ke niat masing-masing. Bahwa saya sempat nge-tweet juga, sempat upload di Instagram soal saya pernah diskusi panjang sama Bung Dian Almarhum tentang mata rantai antara musisi dulu sama sekarang tuh gak boleh putus. Nah, bagaimana caranya? Kita menghormati karya mereka, kita tinggikan karya mereka. Jadi, jangan pernah ada niat untuk merendahkan. Nah, tapi saya nggak tahu teman-teman musisi-musisi muda ini apakah bermaksud seperti itu atau tidak. Itu harus ditanya lagi. Saya juga tidak bisa nge-judge. Cuma ini menjadi pelajaran buat kita semua bahwa menghargai itu penting. Terus meninggikan musisi pendahulu itu penting. Jadi ketika kita meng-cover lagu juga kita tidak boleh asal. Kalau misalnya ada yang mau dirubah liriknya misalnya, kita minta izinnya dulu. Boleh nggak? Minimal ke pencipta lagunya lah. Kan sekarang udah gampang. Ada Instagram, ada label rekaman. Kita tinggal googling udah gampang semua. Jadi tidak ada alasan kita untuk susah. Itu semua adalah etika aja sih sebenarnya. Mana ya, kan gini, itu kan hak masing-masing sebetulnya. Hak masing-masing, kayak misalnya masnya punya kenalan sama orang gitu. Ntar kalau misalnya ke rumah aku, kalian bawa ini ya, terserah gitu kan. Itu masing-masing aja sebetulnya. Jadi masing-masing orang mungkin punya pemikiran sendiri-sendiri keperluannya apa gitu. Nanti tergantung mungkin ketika acara, nanti panitianya kan misalnya, aduh jangan yang ini dong, jangan yang itu bergening sendiri-sendiri juga. Buntut dari hebohnya video parodi Triswaka dan Zidane, akhirnya dengan niat tulus, Triswaka menyampaikan permintaan maaf dan rasa penyesalannya yang disampaikan secara langsung kepada Andika.
Triswaka dan Andika dipertemukan dalam konferensi pers yang mereka gelar untuk menjernihkan permasalahan keduanya. Namun dalam pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh Zidan. Dalam pengakuannya, Andika hanya mengenal sosok Tri saja, sementara Zidan tidak mengenalnya. Lantas, seperti apakah hasil dari pertemuannya tersebut? Dan benarkah Andika telah mencabut segala tuntutannya yang lalu kepada Tri? Lalu bagaimanakah dengan Zidan? Ya, kalau menurut Tri ini udah takdir ya. Takdir Tuhan emang harus ada yang seperti ini, itu udah takdir. Gak bisa lagi buat dihindari gitu ya. Cuman Tri ngejalanin aja. Lagi rame ya udah. Masih dalam proses komunikasi. Soalnya Tri kan sama Zidan juga nggak selalu bareng. Apalagi kan ini udah kita mendekati mau lebaran. Jadi kita tuh udah pada mencar-mencar gitu loh, nggak barengan terus. Tapi tetap kita upayakan buat ketemu sama Bang Andika. Kalau sama Zidan mungkin nantilah habis lebaran Tri diatur sama Tri, karena itu juga biar gimana pun juga saya temen Tri, itu juga temen Tri, mungkin Tri bisa mediasi itu. Yang jelas bulan yang baik harus berbuat baik, dan yang sudah ayo kita sama-sama berkarya, melangkah ke depan. Kasihan keluarga kita juga nunggu di rumah masing-masing untuk mudik. Nah, jadi jangan sampai mereka mendengarkan hal-hal yang nggak selesai, nggak ada ujungnya, maka akan menjadi shock ke keluarga juga, shock rapid ke keluarga. Kasihan lah, sudah pada tua, kan orang tua. Mari kita tunjukin sama Indonesia bahwasannya musik ini tetap satu, apapun selera musiknya, kita tetap kompak, tetap satu rumpun, saling support satu sama lain, itu aja sih. Kalau sama Tri sih emang kenal ya, gitu. Dan kan emang juga kenal gitu. Mungkin nanti setelah lebaran mungkin Tri bisa jembatin kan, karena kan banyak teman-teman kok mau sih minta maaf lewat video aja selesai. Enggak, minimal gini, seseorang itu akan mengerti setelah mereka minta maaf dulu dengan kata-kata penyesalan. Kalau masalah ketemu lisan, bertemu langsung secara internal, interaksi langsung ketemu, mungkin nanti ya gitu. Karena memaklumi Tri juga kan kalau mau pulang ke Batu Raja lewat ke Lampung tuh, jadi berhenti dulu. Mungkin si Zidan di mana rumah? Di Palu. Tuh, Palu mungkin nggak lewat sini. Beda rute. Kalau Tri memang satu rumpun masih gitu, tapi kalau dia jarak mungkin gitu. Kalau untuk bertemu mungkin nanti Tri yang bisa mediasiin lah, karena emang nggak kenal juga, nanti akan nanya juga Menteri seperti apa orangnya. Pada intinya ini semua ada pelajarannya yang kita dapatkan. Tapi insya Allah untuk niat hati Tri tidak ada untuk mengejek Bang Andika, khususnya kan apalagi kan Tri sering kontak-kontakan juga sama Bang Andika. Pada intinya ini cuma kita ambil pelajaran aja, bahwa mudah-mudahan kedepannya nggak ada lagi yang kayak gitu. Kita akan insya Allah lebih hati-hati lagi. Mungkin yang tadinya kita pikirnya biasa kan, Luar biasa. jadi iya karena tanggapan ini, karena beritanya kan seakan-akan Tri mengejek Bang Andika. Coba nggak ada lagi. Baik teman-teman, media. Ini untuk kita sama-sama melihat ya bahwa pada kesempatan ini dari saudara Tri dan Bang Andikanya kita lihat di salah sesi peluk maafan, artinya memang ini benar gitu, adanya bahwa dalam permasalahan ini kita sudah tuntas, sudah selesai, teman-teman media semua. Awal mula video parodi itu muncul dan membuat heboh di dunia maya yang sempat memantik reaksi dari Forum Komunikasi Artis Minangkabau Indonesia atau Forkami yang beberapa hari kemarin telah melayangkan somasi keduanya kepada Triswaka dan Zidan. Isi somasi kedua ialah denda yang harus dibayarkan oleh pihak Triswaka dan Zidan senilai 1 miliar rupiah per lagu yang sudah di-covernya. Arianto selaku ketua Forkami berharap pihak dari Triswaka dan Zidan untuk segera menyelesaikan tuntutan tersebut. Menurutnya, apa yang dilakukan mereka diduga telah melanggar hak cipta, sebagaimana berlaku dalam Perundang-undangan Hak Cipta suatu karya intelektual. Lantas,
Seperti apakah Triswaka dan Zidan menanggapi somasi kedua yang dilayangkan For Kami dengan tuntutan 1 miliar per lagu yang harus dibayarkan? Benarkah Triswaka dan Zidan enggan membayar tuntutan tersebut? Kita sudah kontak dalam arti sebelum kasus ini berjalan, bahwa kontak yang tertera di manajemennya Triswaka itu adalah ada yang di YouTube. Itu untuk endorse berarti link kepada Triswaka sendiri. Sekarang justru tidak bisa saya menghubungi itu. Nah, kemarin saya minta tolong kepada abang kita Anto Angkasa karena mereka dekat. Saya minta tolong untuk difasilitasi sebelum ini masuk ke ranah pidana. Kemarin kita tidak masukin ke ranah pidana karena kita tidak ingin menjatuhkan karir orang, tidak mau. Tetapi kan setidak-tidaknya karena somasi dari kita, harusnya mereka cari tahu, cari tahulah dari wartawan atau seniman-seniman, karena kita kan punya kontak dengan beberapa vokalis seperti itu. Tapi yang kita lihat tidak ada menemui kita. Maka ditambah dengan beberapa pencipta juga geram juga untuk selama ini Bapak Erwin Agam sudah memohon untuk bisa bekerja sama karena lagunya dipakai, tapi diabaikan. Untuk yang somasi itu ya, nanti bakal lagi bakal belajar dengan kuasa hukum juga, biar kita sama-sama buat berprosesnya nanti. Pada intinya kalau yang untuk itu nanti kita akan konsultasiin sama tim kuasa hukum. Dan sejauh ini sah-sah aja, baik-baik aja sih sejauh ini ya. Sejauh ini sih ya apa yang udah dijelasin Tri tadi, ada copyright segala macam kan udah ngelewatin tahap itu ya gitu. Kalau izin kan memang sudah kenal, ngobrol bareng lah kayak kan gitu. Lebih ke situ sih. Gue lebih nggak tahu deh, emang ada beberapa peraturan yang berbeda kan, maksudnya label-label lain kan berbeda peraturannya. Cuman kalau kita pribadi sih sah-sah aja mas. Kami dari Forum Komunikasi Artis Minang Melayu Indonesia, lebih atau disingkat dengan For Kami, kebetulan ketua advokasinya saya Arianto, melayangkan somasi lanjutan dari somasi yang pertama. Somasi pertama adalah yang pertama isinya. Pertama adalah permintaan maaf. Kita sudah terima karena kita tidak ingin mematikan karir orang, tidak mau mematikan rezeki orang. Dan di poin kedua, isi somasi pertama itu adalah meminta Triswaka untuk menghitung royalti kepada seniman yang lagunya dipakai. Pencipta lagu beberapa sudah menghubungi kita dan menunjuk tim hukum di For Kami untuk melakukan gugatan perdata dan melaporkan tindakan pidananya. Di Undang-Undang Hak Cipta itu ada pidananya dengan dugaan Triswaka dan tim dan Zidan dan tim melakukan tindakan pembajakan karena tidak melakukan izin dalam mengcover lagu dan mempublisnya. Ada aturannya di dalam Undang-Undang Hak Cipta tersebut. Somasi pertama adalah somasi terbuka dan kita sudah kirim hari Jumat ya, tanggal 24 ya, 23 24 sih. Hari Jumat. Dan itu karena kita meminta ganti rugi royalti 1 miliar, maka mereka lakukan jumpa pers dan meminta maaf. Tetapi poin yang kedua kan belum, yaitu kita tetap walaupun minta maaf, kita tetap membicarakan kapan kamu bayar hak orang, yaitu royalti si pemilik lagu. Itu kan hak orang, nggak boleh. Mungkin ini karma juga karena makan hak orang, bisa jadi kan itu hak orang, nggak boleh makan hak orang. Itulah intinya, kita
tegas-tegas saja, karena di undang-undang hak cipta itu diatur semua. Ini hak orang loh, hak orang loh, ada pidananya loh. Pidananya 8 tahun, dendanya 4 miliar. Kami tidak dapat balasan dan tidak dapat konfirmasi dari tim Triswaka dan Zidan, maka kami layangkan somasi kedua. Somasi kedua adalah lanjutan dari isi somasi pertama, tetapi poinnya berbeda. Karena permintaan maaf kita sudah terima, tetapi untuk denda 1 miliar per lagu itu belum dibalas. Dendanya itu bukan denda, itu memang hak dari pencipta lagu. Bahwa di dalam undang-undang hak cipta dijelaskan, ini undang-undang yang berbicara, bahwa setiap pencipta mempunyai hak royalti di sana. Apabila si pemakai lagu tidak meminta izin, kami berhak meminta seluruh seluruh keuntungan ekonomis yang dia dapat untuk memberikan ke kita, atau kita diberi peluang untuk menggugat perdata dengan meminta kerugian material dan imaterial. Besarannya ditentukan oleh kita sendiri. Seperti itu. Kalau ini tidak dianggapin, ya kita lanjutkan ke Mabes Polri, karena total kalau seandainya semua pencipta lagu menghubungi saya dan menyampaikan hal sama, itu melebihi dari 20 miliar. Karena satu lagu itu viewernya rata-rata 1 jutaan. Unsurnya masuk, itu pidananya adalah 8 tahun, dendanya adalah 4 miliar. Kalau dibiarkan, kapan negara ini tertib, khususnya untuk seniman? Kalau seandainya ini dibiarkan, kapan ini akan tertib? Tidak akan makmur seniman-seniman kita itu. Hanya bisa menciptakan, setelah itu dia jadi hidupnya tetap di garis standar. Sedangkan yang menyanyikan itu di mereka yang mendapatkan kesuksesan. Harusnya penyanyi dengan pencipta itu harusnya seimbang, sama-sama sukses. Itu yang kita harapkan. Kalau royalti, kita concern seperti awal, yaitu satu lagu atau satu kali upload itu kita mintakan 1 miliar. Kalau lagunya sama tapi di-upload berkali-kali, itu tetap 1 miliar. Berarti kalau 10 upload ya 10 miliar, karena memang viewernya ada yang 12 juta viewers. Namun kita membuka lebar upaya mediasi. Kita tidak ingin juga ini harus masuk ke pidana. Kita upayakan secara kekeluargaan, karena memang di dalam undang-undang mengatur begitu, harus ada upaya mediasi. Kita masih membuka ruang komunikasi, yaitu dari mereka. Kita juga tidak ingin karir mereka hancur dengan gara-gara ini. Selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.